Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam session untuk hari ini. Temanya adalah kacaunya metode sistem pertanian Indonesia, baik dari hulu sampai ke hilirnya. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa metode pertanian yang kita gunakan di Indonesia masih sangat tradisional. Pun misalnya sudah ada mekanisasi, itu pun hanya terbatas pada satu atau dua jenis tanaman saja. Contoh di tanaman padi dan jagung itu sudah ada mesin penanam, sudah ada traktor pembajak lahan, terus ada combine untuk memotong padinya. Begitupun di jagung sudah ada penggilingan padi. Tetapi untuk varietas-varietas yang lain itu masih relatif semuanya dilakukan secara manual. Sama seperti halnya di porang, petani masih semuanya melakukan metode pertaniannya dengan cara tradisional ataupun konvensional. Berbeda di Jepang, sudah menciptakan traktor untuk menanam porang. Terus di Jepang juga seperti itu. Dia sudah menciptakan satu traktor yang bisa langsung memanen porang dengan dengan metode yang cukup bagus. Berbeda kita di Indonesia, dikarenakan dengan konvensional, dengan metode konvensional dan tradisional itu, sehingga cost produksi kita menjadi lebih mahal dibandingkan negara-negara yang lain. Kita ambil saja misalnya di tanaman porang ini, itu kita harus melakukan pengolahan lahan misalnya dengan mencangkul ataupun dengan membuat bedengan secara manual. Ini selain membutuhkan tenaga yang lebih banyak, membutuhkan waktu yang lebih banyak, dan pastinya membutuhkan modal untuk konsumsi yang segala macam rokok dan lain-lainnya itu yang lebih mahal. Tapi ketika itu dikerjakan dengan cara mekanisasi, yang harusnya kalau dikerjakan dengan dicangkul itu 10 hari, dengan mekanisasi bisa dalam hanya 1 hari saja. Itu masih dari sisi hulunya, bagaimana metode sistem yang dilakukan oleh pemerintah kita juga sangat tidak relevan dengan acuan atau woro-woro yang terus digambarkan oleh Menteri Pertanian. Harus surplus pangan, harus surplus sayuran, harus surplus buah, tetapi tidak diperbaiki dari hulunya. Mekanisasi atau mesin-mesin yang harusnya mendukung program produktivitas ini itu tidak disiapkan. Yang rata-rata hanya disiapkan itu traktor untuk tanaman padi, terus combine, ditambah lagi mesin penggiling jagung. Tapi bagaimana dengan varietas-varietas lain? Itu tidak ada fasilitas yang diberikan dari pemerintah. Semua pure dilakukan sendiri oleh teman-teman kita di lapangan. Itu dari hulunya. Belum lagi metode sistem pertaniannya di dalam budidaya. Setelah pengolahan membutuhkan mesin, nanti di metode budidaya juga ini membutuhkan strategi atau sistem yang berkelanjutan. Nah, bagaimana tidak? Rata-rata teman-teman kita sudah terbuai dengan pupuk dan pestisida kimia yang mereka sudah lakukan berpuluh-puluh tahun, sehingga agak susah untuk bisa ditinggalkan. Ini kekacauan juga yang membuat tanaman kita tidak akan mampu bersaing di kancah internasional. Belum lagi yang dihilirisasinya, tidak adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bisa dipegang oleh masyarakat, sehingga masyarakat ketika dia mulai menanam harga komoditi itu mahal, tapi begitu dia sudah melakukan panen, harga itu jebol harganya, dan bahkan ada yang sampai tidak ternilai lagi oleh oleh pasar.
Nah, ini teman-teman yang kami anggap bahwa kekacauan-kekacauan seperti ini yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun, mestinya ini sudah mendapatkan perbaikan-perbaikan yang tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan petani. Kalau misalnya sistem ini terus diadopsi, maka yakin dan percaya di tahun-tahun ke depannya, entahkah di 2030, di 2040, bisa jadi Indonesia akan mengimpor 100% bahan pangannya. Kenapa? Karena negara lain sudah terlalu maju pertaniannya, karena negara lain sudah terlalu murah kos produksinya, dan itu yang menyebabkan bahan-bahan impor akan lebih murah daripada bahan baku atau bahan makanan yang kita produksi sendiri dalam negeri. Teman-teman, kita evaluasi bukan hanya di tanaman porang, tetapi di tanaman-tanaman varietas apapun. Tomat lagi jatuh harganya, bawang jadi jatuh harganya, padi juga seperti itu, jagung seperti itu, jahe merah juga seperti itu, jahe gajah seperti itu. Nah, kalau begitu, apa yang bisa kita tanam yang bisa terus survive harganya, bisa stabil terus harganya? Karena ketika misalnya ini yang terulang terus di petani, maka yakin dan percaya pemuda-pemuda kita tidak akan lagi menyentuh yang namanya pertanian. Seperti itu yang akan terjadi ke depannya. Teman-teman, mungkin ulasan kita hari ini akan kita cukupkan, tetapi bagaimana kita mengambil pelajaran dari metode-metode yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini. Jangan takut untuk menyuarakan kebaikan. Jangan takut untuk mengkritik sistem yang diterapkan oleh pemerintah jika memang itu kurang tepat dan kurang bagus diaplikasikan di masyarakat. Kita bersuara teman-teman, yang penting tetap di jalur yang baik. Salam dari Makassar.